aku udah kalah. Engkau bilang seperti itu wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Mau khatibukum, aku bukan ngomong sama kamu. Kenapa? Tadi ketika kamu sedang mentalkin, datang syaitan, iblis di hadapan aku sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana fil ibadah wat taqarrubi ilallah al-ikhlas wassalatu ala nabiyyina Muhammadin khairin nas wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda bil ikhlas, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. وقال الله تعالى في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik kemudian juga hidayahnya kita pada subuh hari ini masih bisa semangat ibadah, dan mudah-mudahan Allah langgengkan sampai akhir hayat kita, amin. Terutama selain Allah istiqomahkan kita dalam bentuk harokat ubudiyah, gerakan-gerakan ibadah, Allah langgengkan juga keikhlasan hati kita sampai nanti Allah mengutus utusannya, di mana agar senantiasa jiwa kita murni beribadah karena Allah, murni berdakwah karena Allah, murni berzikir kepada Allah, murni mendekatkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, tadi surah Al-Bayyinah saya bacakan, wa ma umiru, tidaklah kalian semua atau tidaklah mereka itu semua diperintahkan oleh Allah illa kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah, untuk menjadi hamba Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Dan penyembahan itu dilakukan secara apa? Secara ikhlas bagi Allah. Kemudian di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Tidakkah Allah itu memiliki tuntunan murni, tuntunan yang dimana lepas dari campuran apapun. Maka di sini walaupun lafzahnya lafzah khabariyah, tapi maknanya makna insya'iyah. Ketika Allah membuat sebuah aturan murni, tuntunan murni, agama yang murni, ibadah yang murni, kebaikan yang murni, maka kamu yang masuk ke dalam di situ pun harus steril. Steril murni, murni dari apa? Murni dari niat apapun kecuali untuk Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang masuk rumah sakit tuh harus steril. Apalagi zaman Covid kemarin.
Yang nak masuk tuh harus bersih dari COVID. Apalagi yang nak operasi, lepas dari COVID, tidak boleh. Karena kalau ada, dianggap bahaya. Ya. Sampai-sampai kalau mau operasi itu semua baju dicopot, makna-makna logam dicopot. Ya. Itu urusan rumah sakit, apalagi urusan kita kepada Allah. Tadi ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar, itu tanda lampu pintu operasi sedang berjalan. Maka harus murni. Ibu-ibu pergi tuh ke dapur-dapur yang tingkat profesional, rambut harus ditutup. Supaya apa? Supaya tidak katik makanan. Beda dengan warung kita, asal tergigit godo-godo pisang ada rambut. Betul tak? Tidak jarang celimpungan kita kapan digigit, nah ngapa ada rambut ini nyangkut. Tapi untunglah itu rambut bini kita dewek. Bangsa rambut wong lain bahaya. Ya kan? Jangan heran. Kenapa? Karena ibadah ini adalah proses murni. Makanya Allah sebut inna lillahi dinul khalis. Allah tuh punya agama yang murni. Kalau mau masuk di dalamnya harus murni, harus memurnikan diri, harus lepas. Jangankan urusan ini, urusan cinta mencinta, baik. Abang cintanya ndek nang kau tak tik nengok sedikit pun yang lain, ya kan? Ada kabe. Ya, tapi kadang-kadang laki lanang tuh kanji loh. Ya, kecuali aku lebih kanji dari yang lain. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa qasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Surah An-Nisa. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang senantiasa membuat islah. Apa islah itu? Ada permusuhan, damai. Ada selisih dikit, maaf-maafan, ya. Seperti suami istri, ada masalah. Tidak hari ini, besok. Hari ini tertawa bareng, besok nangis bareng. Tapi yang penting apa? Islah, taubat, berpegang teguh kepada Allah, dan ujungnya apa? Wa akhlasu dinahum lillah, memurnikan apa yang dilakukan tadi, agamanya hanya untuk siapa? Allah. Ya, di iklan-iklan TV itu, nih baru kopi yang ada gulanya, bukan gula yang ada kopinya. Wah, itu urusan makanan. Ya, kita ini tidak galak menerima hal yang campur-campur itu, tidak galak. Kalau sutra nian. Kalau campur-campur kita tidak galak. Itu urusan dunia, tidak galak campur-campur gitu. Mobil dengan mobil, tanya sama KAP, spare partnya tidak nyambung kalau tidak sama-sama merek, betul tak? Mobil beda galak dia diskutu ke. Apalagi Allah, zat yang maha sensitif, zat yang paling mudah tersinggung kalau hambanya sedikit mencampurkan dalam hatinya sesuatu yang merusak ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Kalau KAP, Kak Buyung tidak mudah tersinggung, kenapa? Karena banyak tidak tahu. Dia dibudi ke bininya, lagi tidak tahu. Apalagi dibudi ke oleh aku nih. Kalau Allah maha tahu, Allah tahu betul isinya dalam hati Fahmi ini, Allah tahu. Dia masang kamera tuh untuk dakwah apa kira-kira untuk menambah subscriber, Allah maha tahu. Ya, Allah maha tahu. Tidak bisa dibudi Allah tahu. Allah tahu betul. Makanya Allah maha sensitif. Aku tahu wong ni tidak ada nak ibadah, wong ni nak nyari sarapan pagi hari Jumat. Buktinya ketika datang sarapan balik dia, ya, buktinya. Tapi cakap apa ini ikhlas dia, ya. Walaupun dia lupa Jumat ini je. Tahu tadi balik. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang duduk di sini semuanya ibadah murni karena Allah. Amin. Ya. Terus Allah memberikan peringatan kepada kita, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang benar-benar kepengen nanti berjumpa dengan Allah,
falyamal amalan salihah. Syaratnya dua. Pertama, lakukan amal soleh. Amal soleh itu ada dua. Hablum minallah, hubungannya kepada Allah. Wa hablum minan nas, hubungan manusia ini banyak. Pertama, saling salam, saling ucap salam, saling senyum, ya tak? Saling musafahah, saling sapa, saling tegur. Tapi ada yang paling sulit. Ketika dulur sedang sulit, saling bantu nih yang sulit. Ya, kalau dulur sedang melenceng dari agama Allah, paling berat tuh negurnya. Paling berat. Itu hablum minan nas galau. Istri lagi malas ibadah, ini yang paling berat. Nak negurnya paling berat. Padahal kalau kita tegur itu ibadah. Urusan dia tak nerima, urusan kaget. Tapi tegur dulu, mencari cara. Ya. Ada dulur yang sedang punya masalah, kita mau nyawarkan selesaikan masalah. Ini yang paling sulit. Kalau lagi senang sama senang, senyum sama senyum, mudah. Ngapa lor senyum? Hati lagi senang. Kalau itu aku milih senang. Mudah. Tapi tidak semua orang yang bisa hadir saat kita atau dia memerlukan kita. Makanya ya jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, ini amal soleh lakukan. Apa baik? Walaupun cuma sebiji kurma. Sayyidina Ali punya 16 biji kurma. Cuma punya 16 biji kurma. Kepengennya makan tak sendirian. Ingat Nabi, diajaknya Nabi makan biji kurma. Tuh. Subhanallah. Ya, cuma punya 16 biji kurma diajak dan tak katik makanan lain. Biji kurma bukan bijinya ya, kurma. Ya, kurmanya nah berbagi 16 tadi. Aku tak tahu rebutan apa tidak. Nabi yang Sayyidina Ali itu jelas makan bareng. Fa akhbartuhu fa akaltuhu ma'ahu. Aku kasih tahu Nabi kalau aku punya 16 apa? Tuh. 16. Kape punya mobil baru, dah ngasih kabar deh. Apa nak minjem ke dah? Mi, alhamdulillah. Aku ada mobil baru. Kalau kau nak makinya boleh. Sehari 300.000. Nyewo jo. Ya. An Ali karamallahu wajhah, dari Sayyidina Ali, Allah muliakan keberadaannya. La tahtammu liqillatil amal wahtammu lil qabul. Kalau kita beramal, kita jangan tengok amalannya baik, amalannya banyak atau dikit. Tapi pentinglah kira-kira amalan aku diterima tak oleh Allah. Makanya paling mudah sholat tahajud tuh. Jangan ditanya, kira-kira aku tahajud ini berapa rakaat? Tapi kira-kira apa? Kira-kira aku tahajud ini diterima apa tidak? Maka kalau orang bertahajud itu ketika dia berpikirnya, mudah-mudahan tahajudku diterima ya Allah, pasti bisa lebih dari 2 rakaat. Kenapa? Nah, ya. Sama seperti kita. Kalau kita ini berpikir, aku malu nak ngenjuk dia hadiah tuh, kaget takut murah baju nih, ya. Jadi bapak-bapak nak ngenjuk hadiah sama aku, jangan malu-malu. Mumpung para lebaran ini, ngenjuklah. Berapapun harganya aku terima. Iya. Main-main baik, tapi kalau serius alhamdulillah. Wala tahtammu liqillatil amal, jangan pentingkan sedikit atau banyak, ya. Sama seperti para suami ini. Aku nak ngenjuk bini aku emas, cuma 2 gram tuh cak mano. Nah ini njuk baik, ya. Aku nak ngenjuk bini aku cincin, tapi itulah dari besi. Njuk baik, jangan dipikir. Ya. Wala tahtammu liqillatil amal wahtammu lil qabul, tapi berfikirlah kira-kira amalanku ini diterima atau tidak. Itu yang paling penting. Kenapa? Urusan qabul ini maksudnya apa? Letaknya bukan dari harokah, bukan dari gerakan, tapi letaknya di mana? Di hati, ya, di hati. Pernah saya ceritakan di sini, ada seorang ibu-ibu nengok pahmil lagi di lampu merah tuh, ya, kejar lah, ya, mi sini benar. Akhirnya aku nepi, ngapo? Nenek nih ada duit 5.000, denger kau kemarin tuh ada nak bangun asrama. Nah, peganglah duit 5.000 nih. Dalam hati aku, beli apa nih 5.000 nih gitu kan. Tapi nenek tahu ini tidak bisa beli apa, tapi nenek ada inilah. Wah, nangis panjang jalan. Ini berarti ngamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Wala tahtammu liqillatil amal wahtammu lil qabul. Ya.
Ibu-ibu, ada tetangga yang memang perlu kita kasih hadiah, kasih. Minta maaf bu, aku ini ada mau kena, tapi mau kena nih lalamu, tapi masih bagus. Ya tak, kasih. Ya, ihtamu bil qabul, jangan ihtamu bil harga. Ya, tunjukkan sama beliau. Jadi kalau ada yang motor-motor bekas, tunjuk ke kita. Allah, ngolo. Fa inna inilah tak beres nih ceramah nih. Nak nurut kena dewek saja nih. Ya. Fa inna Nabi qala li Muadz bin Jabal. Nabi berkata kepada Muadz bin Jabal, akhlisil amal yajzika minhul qalil. Kamu beramal tuh ikhlas saja. Insyaallah walaupun dikit cukup. Ya. Ikhlas saja dalam beramal walaupun sedikit cukup. Tapi jangan dibalik, dikit baik yang penting ikhlas. Nah ini yang tidak beres. Ini ada orang yang aku dikit baik yang penting. Jangan, ikhlaslah walaupun sedikit. Jangan dibalik. Dikit baik yang penting ikhlas. Ini nak nyari lemaknya namanya. Nak dapat lokak tapi yang lemak. Cuma dia bermain di kata-kata. Aku jadilah dikit yang penting ikhlas. Jangan mak itu dibalik. Aku ikhlas walaupun sedikit. Bukan begitu. Berikhlaslah walaupun nilainya sedikit. Jangan dibalik. Ya. Karena kalau dibalik tuh mudi itu namanya. Dibalik. Jadi berikhlaslah dengan amalanmu walaupun nilainya sedikit. Sedikit saja ikhlas di sisi Allah hebat. Apalagi sudahlah banyak ikhlas. Tuh. Ikhlas. Baik, sekarang apa ikhlas itu? Nah ini yang perlu kita pahami, ya tak? Kita dah tahu ikhlas. Apa ikhlas itu? Ada khalis, ada ikhlas. Kalau barang tuh khalis, bebas dari campuran tuh namanya apa? Khalis. Kalau bahasa lainnya sofi. Kalau bahasa Inggrisnya pure. Murni. Emas murni uji wong tuh, perak murni itu namanya apa? Khalis. Kalau kita nih mau tak mau ikhlas. Ngapa ikhlas? Satu, kita ini selalu ada perlawanan. Ikhlas itu bukan senantiasa dari awal niat. Kadang-kadang awal niatnya ikhlas, tahu-tahu di tengah tak ikhlas. Kadang-kadang di ujung ada ikhlas. Ibu-ibu, aku akan kasih contoh bagaimana perjuangan dalam rangka murnikan hati dari riya, dari ujub, dari apa? Ketidakikhlasan ini sampai ujung mati. Ini KP ada cerita Imam Ahmad bin Hambal. Ini cerita Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika menjelang meninggal dunia santri-santrinya kumpul mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi mentalkin gitu, tiba-tiba wajah Imam Ahmad berubah. La seolah-olah dak galak nyebut apa tadi? La ilaha illallah. Kaget muridnya, nangis Mang Bakhtiar. Nangis. Kenapa nangis? Ya Allah, guru aku, wong tua ruhku, wong tua yang dedek aku menuju Allah, dak galak nyebut la ilaha illallah di ujung matinya. Nangis galak. Ketika lagi nangis itu, saat sakratul maut, Imam Ahmad bin Hambal sadar. Ada apa ente nangis semua? Iya wahai Syekh, kenapa? Ketika kami mentalkinmu la ilaha illallah, engkau menyebut dak mau. La itu kalau bahasa linggaunya dak galak. La, dak galak itu namanya dak galak. Ya, dak galak, aku dak galak. Engkau bilang seperti itu wahai Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Mau khatibukum, aku bukan ngomong sama kamu. Kenapa? Tadi ketika kamu sedang mentalkin, datang syaitan, iblis di hadapan aku. Sambil menggigit-gigit jari berkata, Ya Ahmad, futta minni, kamu lepas dari diriku. Kamu sudah lepas dari diriku. Artinya apa?
kamu ini sudah lepas, tidak baca aku goda lagi. Betapa hebatnya engkau Imam Ahmad, engkau sudah lepas dari tiriku. Ternyata iblis nih cak-cak nyerah tapi nak muji. Awas hati-hati, ini setan ini, awas nih, setan ini galak mudi dia, icak-icak nyerah dia. Nyerahnya aku lawan kau nih, apa kata dia, hebat nih kau nih, digoda, dak galak, disuruh sholat terus, ya, hati bersih, di ujung matinya masih diuji oleh setan. Apa jawab Imam Ahmad? Dak, aku belum lepas dari kau. Ngapa? Karena ruhku masih ada dalam jasad. Kalau ruhku sudah lepas dari jasad, kau boleh berkata seperti itu. Aku tahu engkau ingin membohongiku agar aku bangga habis semua amalanku. Masya Allah. Tuh, makanya kita ini nak latihan mumpung belum mati. Kadang-kadang di ujung kita dibudi oleh setan, mudi terus iblis ini. Empuk kita lah di ujung, lah kebelet mati masih nak mudi. Wai. Ini aku lah nganjuk dulu kisi-kisinya ya. Tuh, Imam Ahmad. Tuh, Imam Ahmad, awaklah di ujung masih nak mudi, persis kayak pemimpin di negeri mana gitu ya. Nah ngapa lah juga, mohon maaf aku tidak nyinggung siapa-siapa ya, persis miripnya setan. Itulah setan, yang namanya setan lah di ujung masih nak mudi. Ya, ciri-ciri setan. Nah Kak Boyong tadi nyender ngapa laju tegak, lain niat tuh ya. Lah di ujung mati kita, ya Allah masih nak mudi iblis ni lah, kata Imam Ahmad, dak galak aku. Masya Allah. Oh begitu, bukan dak galak nyebut la ilaha illallah. Ninggal akhirnya Imam Ahmad. Seketika ninggal, orang yang nyolatinya itu Masya Allah di daratan dan di lautan. Kebetulan di samping laut Furat, namanya Sungai Furat ya. Jam berapa nih? Lanjut ya. Di Sungai Furat sampai di daratan, di kapal wong nyolati jenazahnya kalau. Tapi yang paling hebat apa? Karena kebersihan hati, 20.000 Yahudi Nasrani masuk Islam di hari meninggalnya beliau. Tuh, kita inilah ceramah keliling-keliling, datik sih kok pun nak masuk Islam. Imam Ahmad bin Hambal meninggalnya baik, mampu mengislamkan 20.000 orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kebersihan hati. Ya Allah. Tuh. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ayo kita latih. Kenapa? Kita ini nak latihan, kenapa? Takut-takut di ujung masih nak dibudikan. Ya, hebatnya engkau Imam Ahmad, aku tak baca menggoda dirimu. Wah, luar biasa, ya. Baik, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas itu disebutkan oleh para ulama, kata lawannya adalah al-isyrak. Apa al-isyrak? Menyekutui ya. Menasukkan sesuatu di balik apa? Kemurnian ibadah kita. Kemudian dalam kategori urufnya ulama atau istilahnya ulama, yang namanya ikhlas itu adalah tajridu qasdit taqarrub ilallahi ta'ala an jami'i syawaib, yaitu apa? Membersihkan tujuan kita dekat dengan Allah dari segala macam campuran. Ini definisinya. Membersihkan tujuan ibadah kita dari segala macam campuran. Kalau seandainya fa idzim tazaja qasdut taqarrub bi ba'ithin akhar min riya'in aw ghairihi, kalau seandainya tercampur dalam tujuan ibadah kita, baik itu riya atau selainnya ya, min hududin nafsi, dari yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, faqad kharaja minal ikhlas, sungguh telah lepas dari keikhlasan. Nih, biar adil aku bahasakan contoh yang ada dalam kitab ini ya, karena yang nulis ini Imam Ghazali, cuma dirangkum oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damashqi. Contohnya, ayyasuma liyantafi'a bil himyatil hasila bis shaumi ma'a qasdit taqarrub. Seperti orang yang berpuasa, memang puasa itu nilainya apa? Ibadah. Tapi ada niat yang lain, biar turun badan. Hati-hati ya.
Walaupun memang dalam puasa itu pasti ada turun badan. Yang uji Mang Tabrani turun sematau. Missing pas makan lagi lebih dari 7 matau ya. Tuh, makanya murni karena ibadah. Ya Allah, kenapa puasa ini rajin yang Senin dan Kamis? Karena Nabi berpuasa. Apa karena untuk diet? Kalau ada jadi, kalau tidak tetap puasa. Karena gara-gara niat ini ada wong yang puasanya untuk diet pas badannya tidak kurus-kurus, acaknya puasa ini tidak ngaruh, ujungnya tidak puasa lagi. Ada yang cak ini ada? Hadir tak wongnya kira-kira? Ya, tuh seperti itu. Kenapa baca zikir la ilaha illallah? Tujuannya karena Allah. Kalau ada, iya karena hajat. Yang khawatirnya ketika hajat tidak kabul-kabul, akhirnya bukan gantung apa? Gantung tasbih. Kalau ada petinju gantung sarung tinju, ini ada tukang zikir gantung tasbih. Kenapa? Lah 7 tahun aku zikir, inilah nasib aku. Hati-hati. Maka murni karena Allah. Akulah tahajud, alhamdulillah 50 tahun aku tahajud. Caknya dari perubahan hidup aku. Hati-hati, gantung sejadah. Gantung sejadah. Aku nilai alhamdulillah 10 tahun ya, buka YouTube untuk ceramah. Dak terkenal pula. Akhirnya apa? Gantung kamera. Mending kalau gantung kamera teko ceramah ida lagi. Masya Allah. Kapek mulai nak nawa ya ku. Berdosa aku. Allah tahu niat kapek tu. Tertawalah dengan ikhlas. Ya. Tuh, Masya Allah. Ni ibu-ibu jadi khalas. Ini tajarrud, tajridu qasdi taqarrub, membersihkan tujuan ibadah kita hanya untuk Allah min jami'i syawaib. Apalagi ini contoh di sini nih. Contoh, ngapa haji? Liyasihha mazajuhu biharakatis safar aw yatakhallas min aduwillah. Satu, supaya apa? Supaya dia ini jalan-jalannya dianggap benar. Atau apa? Sengaja haji, nak lari dari musuh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Masya Allah. Banyaknya contoh di sini ya. Ya. Dan ingat ibu-ibu, saya akan bacakan satu hadis. Ada seorang yang rajin belajar dan rajin ngajar. Ini contohnya biar nyinggung aku sama Mang Tabrani, jangan nyinggung kamu, ya. Ada wong yang rajin belajar, rajin ngajar. Sama ada wong yang rajin baca Quran. Bahkan baca Qurannya dibagus-bagusi, cak Mang Tabrani lah kira-kira. Satu saat nanti di hari kiamat Mang Tabrani ditanya oleh Allah, "Madza amilta fiha?" Dengan bacaan Qur'anmu, dengan ngajarmu, dengan dakwahmu, apa yang kau lakukan di dunia? Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Aku belajar ilmu dan murni mengajarkannya. Dan kata si qari tadi, "Wa qara'tu fikal Qur'an." Aku memang baca Quran untukmu ya Allah. La kadzabta. Enggak, kamu bohong. Ta'allamta liyuqal alim wa qara'ta liyuqal qari. Kamu belajar itu dan mengajar supaya kamu disebut alim, dan kamu baca Quran itu karena kamu pengen disebut qari. Faqad qil, apa yang kamu inginkan sudah didapat di dunia. Kau dihormati oleh manusia, maka di akhirat kamu tidak dapat apa. Dan dulu kan pernah aku sebut di sini ada hadisnya. Ya, model-model cak kita nih, kalau kita ini berlaksana ibadah karena seseorang atau niat yang tanpa ikhlas, nanti satu saat ketika wong dapat surga, dapat pahala, dapat ridho, dibagi-bagi oleh Allah hadiah, kita tidak dapat apa-apa. Ya Allah, aku kan sholat, aku kan baca Quran, ngapa tidak dapat? Kau ni ada, ingat tak kau di dunia dulu ibadah untuk siapa? Iyo sih. Nah, kau mintalah pahala kau dari wong yang kau niat itulah. Tuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada rombongan ahlu surga, ada rombongan ahlu neraka ngobrol. Ini asli dalam Quran, ini bukan dongeng. Ini bukan cerita yang kontraktor masang jembatan, itu bukan. Ini asli cerita dalam Al-Quran. Ya, di mana orang ahlu, kalau yang cerita kontraktor itu cerita KAP itu tuh. Ya, ini cerita benar-benar dalam Al-Quran. Orang ahlu surga, orang ahlu neraka saling tanya. Orang ahlu neraka nanya, "Ya ahlal jannah, ya ashabal jannah,
hal wajadtum ma wa'ada rabbukum? Apakah benar kalian sudah dapatkan apa yang Allah janji? Na'am wajadna. Kami sudah dapat. Bagaimana dengan kamu? Na'am qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Kami juga sama. Kami sudah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa? Orang kufur janjinya masuk neraka. Orang yang tidak sholat janjinya masuk neraka. Orang yang tidak taat janjinya masuk neraka. Tapi yang paling menyedihkan apa ketika ahlu neraka ngomong, afidu, tolong lemparkan setitik air untuk kami. Tidak bisa. Orang ahlu surga tidak bisa bantu walaupun cuma nuangkan sedikit banyu. Kalau kita lagi buka, alhamdulillah banyak yang bawakan makanan. Walaupun aku belum pernah tercicip walaupun sekotak. Tidak kamu karena bukanya tidak di sini, ya kan? Subhanallah. Maka kita semua minta kepada Allah untuk lepas dari ketidakikhlasan. Sebagai hal yang terakhir, kita perlu mengobati ketidakikhlasan ini. Walidha kana ilajul ikhlas. Oleh karena itu kita harus ngobatinya. Bagaimana ngobatinya? Kasru huludin nafsi. Pertama, kita harus memecahkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Kenapa? Setan itu bisik terus. Lagi sholat tahu-tahu Allahu Akbar. Caknya aku nilai yang paling pada ibadah. Dari sisi takbir aku nilai yang paling mantap. Segera istighfar kepada Allah. Kasru. Karena nak dipecahi terus. Jangan dituruti terus. Ya. Kasru hududin nafsi wa qat'ut tam'i anid dunya. Yang kedua, kita harus lepas dari sekedar rakus nilai-nilai dunia. Bagaimana bayangkannya? Dulu aku ganteng, dipuji wong, mak inilah tua dikatai wong. Berarti dunia ni tak katik gunanya. Dulu aku bermobil banyak kawan, mak inilah bermotor dikit kawan. Ternyata dunia lah berpaling. Gitu caranya. Kita yang masih muda, nenek aku dulu gagah, banyak yang parah. Mak inilah tua, menjauh galau. Jadi pelajaran buat kita. Ya, qat'u tam'id dunya. Dan yang ketiga apa? Wat tajarrudu lil akhirah. Kita murni melatih diri niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karena itu nanti ciri-cirinya mudah. Seperti Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu Om Apek lagi jalan ditanya, dikatai oleh ibu-ibu. "Woi, Hasan Basri, ngapa? Kau ni memang ahli riak nian kau ni." Waktu kita dikata tuh kita jangan marah. Memang betul apa yang kau katakan tuh betul. Terima kasihlah dinasehati. Ya, tapi kalau kita masih marah dikata itu, ya, berarti kita mungkin belum lepas dari ketidakikhlasan. Ya. Sayyidina Ali dikata Sayyidina Husain dikatai tidak marah. Tidak marah. Adalah kau ni pakai jubah ni ku tahu kau ni nak keren-kerenan baik kau ni. Memang iyo. Terima kasihlah ditegur. Tolong doakan mudah-mudahan tadi yang niat keren-keren diampuni oleh Allah. Ya. Memang berat. Aku memang kamu katoi, belum tentu sanggup. Mukanya jangan saling ngato lah gitu pokoknya. Ya, baiklah. Mamang wak bibi kalau mudah-mudahan satu upaya kita melawan hawa nafsu, upaya kita untuk tidak terlalu dengan rindu dengan nilai dunia ini. Kemudian yang ketiga, kita mulai berpaling menyisihkan. Bahkan dalam kitab ini disebutkan minimal langkah pertama, kalaupun ada niat dunianya, niat akhiratnya lebih banyak. Minimal ya, minimal. Aku ulangi lagi. Dalam kitab ini tadi disebut apa? Minimal tujuan akhiratnya lebih banyak. Inilah ya dalam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ingatkan baik sebelum Ramadan habis, sebelum tahajud Ramadan habis. Mudah-mudahan kita semua dimurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Antal Alim, Engkaulah yang Maha tahu apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Kalau ada niat yang selain ikhlas karenamu ya Allah, tolong ampuni ya Allah. Inilah kami hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ya Allah. Ya Allah, kalau ada muncul niat-niat itu datang, tegur kami ya Allah.
Ingatkan kami agar kami segera mengembalikan niat kami daripada hal yang akan menjauhkan kami dari nilai keikhlasan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, maafkan kami di mana di mata kami, di pikiran kami dunia jauh lebih indah daripada akhirat, padahal Engkau ya Allah senantiasa berkata kepada kami dalam Al-Qur'an-Mu dan hadis Nabi-Mu, wal akhiratu khairu wa abqa, akhiratlah yang lebih indah daripada dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, tolong walaupun kami ditanya sudah siap mati atau belum, tapi kami tetap jawab belum siap, bahkan takut mati ya Allah. Tapi ya Allah, kami izinkan untuk Engkau jadikan hamba Allah yang apapun dan kapanpun kematian itu terjadi, kami Engkau anggap orang-orang yang telah Engkau ampuni dosanya ya Allah, Engkau orang yang telah Engkau terima amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, didik anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, istri kami, suami kami, dulur kami, hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa sahibatina ya Allah, wa talamidina wa talamidatina minan nari ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.